Kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang kuat bekerja, pintar berdagang. Inspirasi Rasulullah SAW itu Daud, Nabi Daud alaihissalam. Dia bekerja dengan tangannya, hasil usahanya sendiri. Dan pekerjaan Nabi Daud alaihissalam itu apa? Dia punya pabrik besi. Dalam hadis Rasulullah SAW itu disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa Nabi Daud alaihissalam bekerja dengan tangannya. Dan ini yang paling disenangi oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian maka itu juga jadi pertanyaan. Rasulullah itu kan pergi ke pasar, Pak. Malihadar Rasul, kenapa Rasul begini? Ya kulut ta'am, dia makan wayam sipil aswaq, dan dia juga pergi ke pasar. Masa Rasul seperti itu? Dan mereka protes, Pak. Orang-orang kafir Quraisy itu, orang-orang jahiliyah itu kan protes. Masa Rasul seperti ini? Dia makan seperti kita, dan dia juga pergi ke pasar. Seharusnya Rasul itu dari malaikat loh gitu. Tapi itu kan alasan mereka, Pak. Maka kemudian hadis tentang pasar bahwa sebaik-baik tempat adalah masjid, wa syarruha al-aswaq, dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Maksudnya pasar seburuk-buruk tempat itu bukan kita jauhi. Oh, jangan ke pasar itu seburuk-buruk tempat. Enggak, kita justru harus terjun ke pasar. Lalu kemudian menerapkan nilai-nilai syariah di situ. Jadi itu Rasulullah SAW pintar dan jago berdagang. Maka seseorang datang, Pak, meminta-minta, datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, saya mintalah. Kalau bisa kan Pak, jangan kita minta kan. Kalau sudah terpaksa ya baru gitu. Ya Rasul, saya mintalah. Maka kemudian kata Rasulullah, apa yang ada dalam rumahmu? Kata Rasulullah, di dalam rumah saya ada ini ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, kamu jual itu dengan harga sekian. Setengahnya kamu kemudian berikan belanja untuk anak dan istrimu, dan kemudian setengahnya kamu belanjakan ke sini. Kamu jual sekian harganya, kamu jual lagi. Jangan kamu jumpai saya selama seminggu, kata Rasulullah. Selama sepekan jangan jumpai saya. Maka sesudah sepekan, Pak, orang yang tadi meminta-minta ini datang kepada Rasulullah, kondisi ekonominya sudah membaik. Insya Allah langsung diajari oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu jago berdagang. Pembantunya, nah, pembantu Rasulullah berkata, aku ingin makan kambing, domba lah namanya kan. Aku ingin makan domba, coba kau belikan ke pasar, ini saya kasih 1 dinar, kamu beli ke pasar, kata Rasulullah. Maka kemudian berangkatlah dia ke pasar. Maka sesudah dia pergi ke pasar, maka kemudian apa yang dilakukan? Dibelinya domba seharga 1 dinar, lalu kemudian dijualnya lebih dari 1 dinar. Begitu seterus, beli jual, beli jual, beli jual, beli jual, sampai kepada Rasulullah dia membawa 2, satu membawa 1 ekor domba, satu membawa 1 dinar, membawa 1 dinar plus 1 domba. Masya Allah. Maka kata Rasulullah SAW, dari mana kamu dapat ilmu ini? Aku dapat ilmu dari engkau ya Rasulullah. Jadi luar biasa. Maka Rasulullah itu pintar memang berdagang. Dari segala macam apapun pandai, jago. Maka kalau dia kemudian berdagang dengan Khadijah, punya dagangan Khadijah, senang sekali Rasulullah SAW. Senang sekali Khadijah. Kenapa? Karena dia bisa membawa keuntungan 2 kali lipat dibanding yang lain. Nah, itu Rasulullah, Pak. Kita dalam segi apapun hari ini masih kalah, Pak. Contoh misalnya, jual apa namanya, jual singkong, ketela tuh. Saya pernah ingat sendiri, ketela itu kan ada yang 3.000, 5.000 harganya, Pak kan. Itu dalam itu apa? Singkong. Isinya sedikit lalu kemudian dibuat apa namanya, tempatnya besar. Menarik kelihatan kan? Nah, harganya sampai kemudian 5.000. Kita masih di plastik yang putih-putih itu, harganya 1.000 pun kemudian payah orang beli kan. Nah, dari situ kita sudah kalah, Pak. Nah, oleh karena itu mereka belajar ini semua dari mana? Dari Islam. Kalau kita bahas panjang ini Bapak Ibu, maka kemudian ilmu yang mereka dapatkan itu adalah ilmu dari Islam. Siapa dia? Dari Rasulullah SAW.